Rolls-Royce Boat Tail adalah sebuah contoh di mana sebuah bisnis manufaktur bisa nyasar jadi sebuah bisnis jasa. Artinya, nggak cuma melulu soal bikin produk yang sesuai dengan rencana perusahaannya, tapi juga menjadi pabrik bagi imajinasi para customernya. Sebuah bisnis yang harusnya cuma mengurus masalah teknis industrial menjadi sebuah bisnis yang berorientasi pada sentuhan personal. Cerita Rolls-Royce Boat Tail dimulai ketika Rolls-Royce Sweptail muncul sekitar 4-5 tahun yang lalu. Sweptail merupakan salah satu produk yang dibuat oleh lini Coachbuild milik Rolls-Royce. Coachbuild sendiri adalah divisi yang biasa menghandle special project yang sifatnya customized, tailor-made, bespoke untuk masing-masing pemesannya. Lini produk Rolls-Royce reguler memang memungkinkan customernya untuk meminta customization di beberapa bagiannya. Misalnya beberapa detail di interior dan eksteriornya. Tapi Coachbuild ini a whole new level of customization. Customernya bukan lagi sebatas request di beberapa detail kecil di lini mobil yang udah ada, tapi justru mereka bisa meminta dibuatkan mobil yang sepenuhnya baru. Minta dibuatkan mobil. Nah, balik lagi ceritanya ketika Sweptail diperkenalkan ke publik. Ternyata ada beberapa customer setia Rolls-Royce yang menginginkan hal yang sama. Imajinasi mereka jadi terbuka lebar ketika tahu bahwa customer bisa meminta dibuatkan sebuah mobil. Mereka juga mau dibuatkan mobil dari nol yang sesuai dengan keinginan mereka. Makanya setelah berkolaborasi secara intens dengan 3 customer mereka selama 4 tahun lamanya, lahirlah Rolls-Royce Boat Tail. Secara konsep besarnya Rolls-Royce Boat Tail memang seperti namanya, terinspirasi dari kapal laut. Setelah berdiskusi dengan para customernya, mereka memiliki kekaguman pada kapal yacht berjenis J-Class. Jadi J-Class yacht ini kira-kira semacam kapal laut yang memiliki layar yang biasa digunakan untuk kompetisi balap. Kapal-kapal yacht ini memang biasanya memiliki build quality yang bagus banget. Makanya nggak heran ketiga customer ini menjadikan kualitas craftsmanship di yacht tersebut sebagai referensi desain di Boat Tail. Secara ukuran Rolls-Royce Boat Tail ini ya bisa dibilang mirip sebuah kapal sih ya. Ukuran panjang mobilnya itu mencapai 5,7 meter. Sebagai konteks perbandingan dengan mobil yang familiar sama kita deh ya, Hyundai Palisade yang menurut saya ukurannya udah tergolong bongsor, itu panjangnya cuma 5 meter. Boat Tail masih lebih panjang 70 cm. Mobil ini betul-betul kayak sebuah kapal yacht yang dikasih 4 roda. Dan kalau mau bicara soal road presence, mobil ini jelas pasti kelihatan banget sih. Berhubung Boat Tail hanya dibuat 3 unit di dunia, makanya divisi Coachbuild Rolls-Royce punya banyak waktu untuk membangun mobil ini. Seluruh panel bodi dari Coachbuild mendapatkan treatment sentuhan tangan para perajin di Rolls-Royce. Setiap panel aluminium dicetak secara manual dengan tangan dengan bantuan palu dan cetakan yang sudah dibuat lebih dulu menggunakan tanah liat. Rolls-Royce klaim kalau proses ini memungkinkan mereka membuat lekukan dan tarikan garis yang smooth pada bodinya yang belum tentu bisa didapat kalau mereka mengandalkan proses cetak dengan mesin konvensional. Untuk tampilan di bagian depannya ada sedikit perubahan pada grillnya. Tepatnya grill Pantheon khas Rolls-Royce mendapatkan sedikit perubahan pada konstruksinya. Kalau biasanya grill Rolls-Royce itu menjadi satu blok tersendiri yang terpisah, di Boat Tail itu dibuat seakan jadi satu dengan kap dan bumpernya. Alhasil perubahan ini kasih kesan yang lebih simple, lebih casual, lebih tone down dari kesan aristokrat ala Rolls-Royce. Ya tapi walaupun begitu, tentunya nggak mengurangi sedikit pun wibawa dan aura kemewahannya. Untuk sisi sampingnya, Rolls-Royce nggak banyak merubah karakternya dibanding lini produk Rolls-Royce yang lain. Siluet sampingnya masih relatif sama dan familiar, terutama dari bagian depan sampai 2/3-nya. Kalau kalian pertama kali melihat dari sisi samping, otomatis pasti tahu mobil ini adalah Rolls-Royce. Di bagian belakangnya ada bagian yang membuat Rolls-Royce Boat Tail berbeda, spesial. Sepertiga bagian di belakang ini kelihatan cukup panjang untuk mengakomodasi fungsi yang Rolls-Royce sebut sebagai hosting area. Di sepertiga bagian belakang ini, konstruksinya dibuat menyerupai bagian deck dari sebuah kapal yacht. Ini sebetulnya juga terinspirasi dari Rolls-Royce Phantom II Boat Tail di tahun 1932. Yang mana, kalau nggak salah,
Rolls-Royce itu menyambung bagian kapal menjadi satu ke konstruksi mobil mereka. Makanya alhasil saat itu bentuknya jadi setengah mobil, setengah kapal. Nah, balik lagi ke bagian belakang dari botel yang baru. Terdapat 2 buah kap bagasi bermotif kayu warna gelap yang membuka seperti sayap kupu-kupu. Dan ketika kapnya dibuka, kita nggak akan menemukan ruang kosong yang biasa digunakan untuk menyimpan barang. Kita justru menemukan beragam cutleries alias alat makan mewah dan custom made. Iya, saya nggak salah ngomong dan kalian nggak salah dengar. Subtitlenya juga nggak typo. Coba kapan terakhir kalian beli mobil atau ditawarin mobil yang dikasih fiturnya berupa seperangkat alat makan. Ini literally isinya tuh piring, pisau, sampai wadah makanan panas dan dingin macam Tupperware gitu. Ini jadi lebih mirip beli properti yang full furnished dibanding beli mobil. Dan bayangin, ketika kita menghilangkan Tupperware punya ibu kita murkanya kayak gimana kan? Nah, apalagi ini menghilangkan salah satu cutlery yang ada di mobil ini. By the way, walaupun cutlery ini disimpan di bagasi, tapi mereka udah high speed tested ya. Jadi nggak ada suara berisik saat jalan di kecepatan tinggi. Selain beragam alat makan tadi, di sini juga terdapat sebuah payung untuk menghalau sinar mentari. Bahkan Rolls-Royce membuatkan sepasang bangku lipat kecil yang kaki-kakinya terbuat dari carbon fiber yang dibentuk twisted alias melintir gitu. Niat banget, tapi juga ya keren banget gitu. Tapi kenapa kok Rolls-Royce sampai iseng banget kepikiran untuk memasukkan fitur hosting area di botel? Jadi selama 4 tahun kolaborasi mereka dengan ketiga customer tadi, mereka menemukan kalau ketiga customer ini punya kesukaan dalam menjamu orang, bersosialisasi lah. Mungkin seperti menjamu kerabatnya dengan semacam snack dan teh gitu ya, semacam tea time gitu mungkin. Makanya kemudian terpikirlah untuk membuat hosting area di bagian belakangnya botel. Begitu masuk ke dalam bagian interiornya, serasa masuk ke dalam sebuah kastil mewah di pedesaan Inggris. Kesan klasik, mewah, aristokrat, semuanya langsung memancar kuat. Beda dengan kesan yang kita dapat saat masuk ke misalnya Mercedes S-Class atau BMW 7 Series. Botel jauh di atas itu. Nggak banyak teknologi yang ditonjolkan dan di-highlight untuk dilihat oleh mata kita. Highlight utamanya justru memang kualitas build quality dan craftsmanship khas Rolls-Royce. Jadi memang owner setianya ini rela mengeluarkan uang sampai puluhan juta dolar untuk kemewahannya, bukan untuk gimmick teknologinya. Untuk botel number 2 merupakan pesanan dari seorang pebisnis mutiara. Makanya di botel miliknya yang berwarna konyak, dimasukkan sebuah mutiara besar yang indah banget sebagai bagian dari instrumen speedometernya. Ini kita lihat cuma dari fotonya aja ya, kelihatannya indah banget, apalagi wujud aslinya gitu. Nah, itulah tadi sekilas fakta tentang Rolls-Royce botel. Yang mana gosipnya, unit botel number 1 yang berwarna biru merupakan pesanan dari pasangan mega selebritis Jay-Z dan Beyonce. Dan walaupun Rolls-Royce nggak mau mengungkap harga botel sebagai bagian dari kerahasiaan privacy customernya, tapi banyak yang memperkirakan harganya tembus 28 juta dolar. Nah, gimana menurut kalian soal Rolls-Royce botel ini? Menurut kalian, selebriti Indonesia siapa yang cocok buat dibikinin one-off alias mobil eksklusif dari Rolls-Royce? Dan apa alasannya? Share di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.